Hai semua, hari ini aku mau bikin puding banana ya teman-teman. Aku pakai 2 lapis. Nah, ini aku punya 3 pisang. Dan untuk adonan puding pertamanya, ini aku punya 65 gram agar-agar plain 1 bungkus, 1 saset. Dan aku punya susu cair sebanyak 800 ml. Dan untuk pewarna pertama ada pewarna kuning, aku pakai warna kuning nangka ya teman-teman, dan pewarna hijau melon, dan 1 bungkus agar plain lagi untuk lapisan keduanya. Dan untuk lapisan keduanya juga punya gula pasir seberat 65 gram juga. Mari kita mencoba. Nah, pertama-tama aku mau potong pisang dulu ya, kecil-kecil ya teman-teman, tipis kayak gini. Potong semuanya ya teman-teman, sampai segitu, sampai semuanya, semua pisang habis ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya aku mau masak agar-agarnya ya teman-teman, tapi aku untuk pemula agar-agar warna hijau ya. Ini aku masukkan 1 saset agar-agar dan 65 gram gula pasir, aduk-aduk sebentar sampai tercampur rata semuanya ya teman-teman, si puding agar-agar plainnya dan gula. Lalu aku masukkan 800 ml susu cair, lalu aku aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu aku memberi pewarna hijau, beri sesuai selera ya teman-teman. Aduk semuanya. Kalau kurang warna hijaunya bisa ditambahkan ya teman-teman. Aduk-aduk, lalu kita masak di api sedang ya teman-teman. Nah, ini puding warna hijaunya kita masak ya teman-teman, diaduk-aduk sampai tercampur semua ya teman. Lakukan hingga sampai mendidih. Dan setelah itu langsung kita masukkan ke dalam loyang cetakannya. Nah, ini udah mendidih ya teman-teman. Diaduk-aduk sebentar sampai uap panasnya hilang ya teman-teman. Nggak ada sampai yang berbusa lagi, dan kita siap untuk tuangkan sedikit-sedikit ya ke loyang cetakannya. Nah, sebelum kita tuangkan si puding hijaunya, aku mau masukkan dan tata si pisangnya di sini secara perlahan, secara rapi ya. Boleh sesuai selera aja ya menatanya. Sesuai yang kalian inginkan. Lalu ini mau aku tuangkan secara pelan-pelan ya. Lalu timpa lagi ya adonan pisangnya ini. Lakukan semuanya sampai habis ya teman-teman. Lalu tuang lagi dan sampai seterusnya ya teman-teman.
Nah, ini tuh kita tunggu set dulu ya teman-teman sampai mengeras. Lalu nanti aku akan bikin adonan lapisan kedua ya, lapisan yang warna kuning. Nah, tunggu set dulu ya selama 30 menit. Nah, selanjutnya aku mau bikin lapisan kedua ya teman-teman. Aku masukkan agar-agar lainnya 1 saset. Lalu aku kasih gula 65 gram. Lalu aku aduk-aduk sebentar sampai tercampur ya teman-teman. Setelah itu mau aku tuangkan susu cair 800 ml. Ini 800 ml ya teman-teman. Dan lalu aku aduk-aduk sampai si agar plain sama gulanya itu larut. Lalu aku mau beri pasta atau pewarna kuning ya, aku pakai warna kuning nangka, kasih secukupnya. Kita sesuai selera ya teman-teman. Aduk-aduk sampai tercampur semua. Ini warna kuningnya cantik banget ya teman-teman. Ini kuning nangka, aromanya wangi banget. Setelah itu kita masak di api sedang ya teman-teman sampai mendidih. Nah, ini aku masak ya di api sedang sampai mendidih. Nanti setelah itu kita timpa di lapisan pertama tadi ya, yang ada pisangnya. Lakukan sampai mendidih dan sampai uapnya menghilang. Dan ini udah mulai mendidih ya puding warna kuningnya untuk lapisan keduanya. Lalu aku matikan kompor, aduk-aduk terus sampai uap panasnya hilang. Lakukan ini sampai selesai ya teman-teman. Nah, setelah ini aku mau tuang ke loyang cetakan yang ada lapisan pisang tadi, lapisan hijau. Nah, ini siap untuk aku tuang ke loyang yang ada lapisan pisangnya tadi ya teman-teman. Tuang secara pelan-pelan ya teman-teman. Ini lapisan pisangnya udah mengeras. Lalu kita tuangkan sampai semuanya habis ya teman-teman. Nah, ini ada sedikit lumbung-lumbung ya, kita bisa hilangkan biar pudingnya set dengan cantik. Dan ini siap untuk aku masukkan kulkas agar dia set. Nah, ini puding banananya udah 2 jam aku dinginkan ya teman-teman, dan udah set. Nah, ini mau aku keluarkan dari loyangnya ya teman-teman. Nah, ini pudingnya udah aku keluarkan dari loyang ya teman-teman. Nah, ini mau aku potong. Ini lihat tampilannya jadi gimana ya teman-teman. Nah, ini hasil setelah aku potong teman-teman. Dan ini ada pisangnya kelihatan banget ya. Ini aku coba dulu ya hasilnya dan rasanya kayak gimana. Ini tuh enak banget teman-teman, kalian bisa nyobain resepnya dari aku. Ini mantap banget, rasa puding melonnya dengan campuran pisangnya itu paduannya tuh enak banget teman-teman. Dan ini aku coba-coba perpaduan di kuning-kuningnya. Ini enak banget tuh teman-teman. Kalian bisa coba praktekkan di rumah ya teman-teman. Selamat mencoba. Hai semua, hari ini aku mau bikin puding tiramisu ya teman-teman. Nah, ini aku punya bahan-bahannya, ada aku pakai tepung coklatnya, ini Nutri Gel coklat ya teman-teman, dan ada gulanya 6 sendok makan.
Dan ini ada air 300 ml untuk puding coklatnya ya teman-teman. Dan ini ada aku punya 850 ml air susu cair, dan ini gulanya 8 sendok makan. Ada cappuccino Indo Cafe ya aku pakai ya teman-teman. Di sini juga ada agar-agar plain 2 saset. Aku pakai agar-agar salit nomor 1. Nah, ini nanti aku akan pakai 1 sendok ya untuk adonan coklatnya. Yuk, mari mencoba. Pertama aku akan masukin si Nutri-Gel coklatnya ya teman-teman. Nutri-Gel coklat. Masukin semua, lalu aku akan masukin 1 agar sendok agar plain. Ini ya teman-teman. Masukin semua. Lalu aku akan masukin gulanya, gula pasir. Lalu aku aduk-aduk sebentar sampai tercampur semua ya teman-teman. Ini ya teman-teman, campur semua. Lalu aku tambahkan air 300 ml. Campur sampai rata semua ya, tercampur semuanya ya teman-teman, tidak ada yang tersisa dan menggumpal adonan bubuk agar-agarnya. Lalu ini akan aku masak sampai mendidih. Ini diaduk-aduk terus ya sampai mendidih ya teman-teman. Dan ini udah mulai kelihatan mendidih ya teman-teman, udah mulai meletup-letup. Dan ini udah saatnya akan aku tuangkan ke loyang cetakannya ya teman-teman. Aduk-aduk terus ya teman-teman. Dan matikan kompornya. Lalu ini aku tuangkan ke loyangnya dan akan aku tunggu set ya teman-teman. Ini tunggu set baru masukin ke kulkas. Nah, ini masih panas ya teman-teman. Tunggu set dan dingin. Nanti akan aku lakukan ke lapisan berikutnya. Nah, selanjutnya ini aku akan membuat lapisan kedua dan ketiga ya teman-teman. Membuat lapisan kedua dan lapisan susunya. Dan ini pertama aku akan masukkan sisa agar-agar plain tadi ya teman-teman semuanya. Ini nanti ini akan aku bagi 2. Lalu aku masukin gula pasir dan aduk-aduk sampai rata ya teman-teman. Nanti ini akan aku bagi 2 lapisan ya teman-teman. Aduk sampai tercampur rata semua ya. Dan setelah itu, setelah terbagi 2, ini akan aku masak lagi menjadi adonan puding cappuccino-nya. Nah, setelah itu ini aku akan tuangkan setengah adonannya, kita bagi setengah ya, seperti airnya. Udah aku campur rata, tuangkan separuhnya ya. Dan aku akan mengaduk ini. Aku akan masak dulu ya untuk adonan cappuccino-nya, puding cappuccino-nya ya teman-teman. Setelah itu baru aku tuangkan si bubuk cappuccino-nya. Setelah masak nanti ya teman-teman, lakukan ini sampai mendidih ya, sampai mendidih meletup-letup. Nah, ini udah mulai mendidih ya teman-teman.
Sudah mulai mendidih, lalu aku akan matikan kompornya ya teman-teman, dan aduk-aduk sampai uap panasnya hilang ya teman-teman. Dan aku akan campurkan dengan si bubuk cappuccino-nya, dan aku akan campurkan si bubuk cappuccino-nya ya teman-teman, 1 saset. Nanti ini kalau cappuccino Indah Cafe ini biasanya aku bikin nggak jadi ya kalau langsung dimasak dengan pudingnya, dan kalian masak dulu pudingnya baru kalian tuangkan ke adonan puding udah masak yang dimasak tadi. Dan kalian bisa aduk-aduk ini sampai tercampur semua rata ya teman-teman, kalau mau menggunakan cappuccino Indah Cafe. Sampai tercampur rata. Setelah itu akan kita pindahkan ke loyang, aduk-aduk sampai uap panasnya hilang dan panasnya bisa hilang juga ya teman-teman. Lalu aku akan tuangkan ya teman-teman ke adonan, di atas adonan coklatnya, dan secara perlahan dan kalian bisa hilangkan gelembung-gelembung panasnya juga ya, diaduk seperti ini biar hilang sehingga uap panasnya juga nggak terlalu menguap ya. Dan ini kita tunggu set ya teman-teman. Ini akan aku masak ya teman-teman, dan aku akan hidupkan kompor dan aku akan masak hingga mendidih ya teman-teman lapisan susunya. Masak sampai mendidih meletup-letup ya teman-teman. Ini dan mendidih meletup-letup ya teman-teman, dan aku akan matikan kompor dan aduk-aduk sampai uap panasnya hilang ya teman-teman. Habis itu akan kita tuangkan ke lapisan atas cappuccino-nya ya teman. Nah, ini udah masak, udah mendidih, uap panasnya udah mulai menghilang ya teman-teman. Ini akan aku tuangkan ya teman-teman ke loyangnya di atas adonan cappuccino. Ini dituang secara perlahan ya teman-teman. Ini si puding cappuccino nya juga udah set, kita tuang secara perlahan sampai ke di atasnya ya teman-teman. Nah, tuh. Dan ini akan kita tunggu set ya teman-teman, biarkan dingin. Nah, lakukan ini sampai semuanya ngeset ya teman-teman ya. Masukkan ke kulkas dan nanti hasilnya akan kita potong-potong. Nah, ini untuk lapisan ketiganya ya teman-teman, aku akan tuangkan lapisan susunya ya teman-teman. Ini si puding tiramisu kita udah set ya teman-teman. Ini siap untuk aku keluarkan dari loyang ya teman-teman. Dan ini aku akan sisir di pinggir-pinggirnya biar dia nanti bisa keluar dari loyangnya. Lakukan semua pinggirnya ya, semua sisinya, biar dia lepas dari loyangnya. Dan ini puding tiramisunya udah jadi ya teman-teman, udah aku keluarkan dari loyang. Bentuknya cantik, hasilnya luar biasa ya teman-teman. Pengen nyobain ya gimana rasanya. Nah, ini mau aku potong-potong ya teman-teman, jadi beberapa bagian. Bisa potong sesuai selera ya teman-teman. Dan kalau mau untuk jadi ide jualan, kalian bisa bungkus dengan plastik yang OPP ya teman-teman. Dan ini kita akan lihat
hasilnya bagaimana. Nah, ini tuh cantik banget ya teman-teman. Nah, aku juga akan pengen cobain ya teman-teman, sedikit aku akan potong. Gimana ya rasanya? Enak banget ya teman-teman. Cappuccino-nya juga terasa, coklatnya enak banget, puding susunya juga enak banget. Yang pengen nyobain resep dari aku, kalian juga bisa cobain ya teman-teman. Selamat mencoba.